Dalam hidup yang penuh tuntutan, kadang kita lupa untuk mengevaluasi diri. Apakah benar yang membuatmu kasar adalah situasi yang kamu hadapi? Atau mungkin, itu semua tentang bagaimana kamu membiarkan jiwa MU tertekan oleh ekspektasi dan beban yang tidak tertangani? Saat hidup terasa berat, pertanyaannya bukan bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kita sering mengenal emosi sebagai hal yang sempit. Menyimpan rasa sakit, mengabaikan kemarahan, atau bahkan meremehkan kesedihan kita bisa jadi pemicu dari segala perilaku kasar. Ketika kamu membiarkan segala hal itu menumpuk di dalam jiwa, kamu akan terkejut saat menyadari bahwa hal-hal kecil bisa mengganggu ketenanganmu, membuatmu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, dan memisahkanmu dari orang-orang yang kamu sayangi. Ini saatnya untuk mundur sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar mengganggu ketentraman hidupmu? Kita hidup dalam masyarakat yang sering menuntut lebih dari kita, lebih cerdas, lebih cepat, lebih hebat. Dalam proses ini, banyak dari kita yang kehilangan jati diri. Tekanan dari lingkungan kerja, tuntutan belajar, atau harapan keluarga bisa membuat kita merasa seperti robot. Kita terus melangkah tanpa henti, menjalani rutinitas yang sama, merasa lelah, namun tidak mampu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Setiap penilaian, setiap tatapan miring dari orang lain, menciptakan lapisan-lapisan ketidakpuasan dalam diri kita. Rasa tidak cukup ini membangkitkan kemarahan yang tak terungkap. Kita bertindak kasar kepada orang-orang terdekat, padahal mereka justru adalah tempat kita seharusnya merasa aman. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu hanya mengulangi kesalahan yang sama? Itu adalah tanda bahwa jiwa MU penuh dengan hal-hal yang tidak terselesaikan. Kita seringkali berpikir, aku serius saja, sementara di dalam hati kita berontak. Ketika masalah tak kunjung diselesaikan, kita bisa berujung pada perilaku menyakiti diri sendiri dan orang lain. Inilah yang terjadi ketika kita membiarkan jiwa kita dipenuhi rasa frustrasi yang terpendam. Ini juga mengingatkan kita pentingnya untuk mengosongkan beban yang tidak perlu dan mencari cara yang lebih sehat untuk mengekspresikan emosi kita. Daya tarik konflik batin ini seringkali begitu kuat hingga banyak dari kita yang memilih untuk mengabaikannya. Namun, dalam berlari, kita justru meninggalkan masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, melainkan tentang menemukan kekuatan untuk menghadapi dan bertransisi dari titik lemah menuju kekuatan. Merelakan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita ubah adalah kunci untuk menemukan kembali diri kita. Bayangkan jika kita memberi ruang untuk emosi kita. Mengakui ketidaknyamanan, rasa marah, dan frustrasi sebagai bagian dari proses penyembuhan. Kita bisa menemukan cara baru untuk berkomunikasi, belajar untuk berkata, tidak, atau memberi waktu untuk diri sendiri. Semua itu membantu kita untuk menemukan kembali keaslian dan otentisitas yang mungkin selama ini hilang. Musuh terbesar kita bukanlah situasi sulit yang dihadapi, tetapi ketidakmauan untuk mengakui dan memahami perasaan kita. Ketika kita mulai berbicara tentang emosi kita dengan jujur, kita mulai menyadari bahwa rasa sakit dan kemarahan bukanlah musuh. Mereka adalah teman yang perlu kita ajak bicara, bukan kita abaikan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan solusi yang lebih konstruktif untuk mendobrak tembok yang menghalangi kita. Saat kita berani mengungkapkan kekurangan, kita membuka jalan untuk pertumbuhan. Jangan biarkan beban yang tidak perlu membelenggu jiwa MU. Hidupmu tidak akan stagnan jika kamu mau bersikap jujur dan menjaga komunikasi yang baik dengan diri sendiri. Ketika kamu mulai dari dalam, segala perubahan pun bisa terjadi. Pernahkah kamu melihat seorang mahasiswa yang terburu-buru menyelesaikan tugas, menunda-nunda hingga detik terakhir?
Dia terlihat tegang, terburu-buru dalam menyelesaikan apa yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik. 1 jam terakhir penuh dengan panik dan emosionalnya, yang berakibat pada kata-kata tajam yang keluar saat keluarga bertanya tentang tugasnya. Itu adalah potret bagaimana hidup yang terlalu penuh bisa menghancurkan ketenangan pikiran. Atau coba bayangkan seorang ibu yang kelelahan, menggandeng anak sambil menyiapkan makan malam. Dia ingin bersikap lembut, tetapi tekanan dari semua pekerjaan rumah mengubah energinya menjadi kemarahan yang tak terucapkan. Melihat anaknya merengek, begitu banyak beban yang dirasakan menumpuk, menyebabkan jawaban yang tajam dan penuh frustrasi keluar. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya perasaan yang terpendam bisa menciptakan pola perilaku yang merusak dalam hubungan. Masih ingat ketika seorang dokter berada di ruang gawat darurat, di tengah situasi yang mendesak dan penuh tekanan? Ia menahan semua emosi, berusaha tetap tenang sambil berjuang menyelamatkan nyawa pasien. Namun, saat harinya berakhir dan tidak ada yang bisa dituturkan kepada orang-orang terkasih, rasa lelah emosi dapat mengubah sikap menjadi kasar. Hal ini mengingatkan kita bahwa meski sibuk membantu orang lain, penting untuk memberi waktu bagi diri sendiri. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa tekanan dan beban hidup seringkali muncul dalam bentuk yang tak terduga. Ketika kamu terlalu fokus pada luar, kamu bisa kehilangan fokus pada dalam. Setiap kejadian kecil, jika tidak ditangani, bisa hadir sebagai ledakan emosi yang nyata. Kesadaran menjadi kunci di sini, mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang aku rasakan? Kisah-kisah ini, meski tampak sepele, adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki perjuangan mereka sendiri. Tak ada yang ingin berperilaku kasar, tetapi terkadang beban yang tidak terlihatlah yang membuat perilaku itu muncul. Kita semua bisa mengidentifikasi dengan pengalaman tersebut, mengingat bagaimana hidup dalam ketidakpastian dapat membuat kita kehilangan kendali. Sadar atau tidak, kita semua berpotensi mengalami hal serupa. Ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, kita justru membiarkan perasaan menumpuk hingga batas yang tak bisa dihadapi. Mari kita hadapi kenyataan ini dan mulailah dengan merelakan beban yang tidak seharusnya kita pikul. Dengan lebih terbuka kepada emosi kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar kita. Ini bukan hanya tentang meredakan tekanan, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan dan pemahaman di dalam diri sendiri. Ketika kita belajar untuk memberi, kita juga berlatih untuk menerima, menciptakan siklus yang positif dalam hidup kita. Mulailah dengan memberi perhatian pada emosi MU. Ketika kamu merasa marah atau frustrasi, coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku merasa seperti ini? Langkah pertama adalah berani untuk tidak menyalahkan dunia luar. Alih-alih, kecenderungan untuk melihat ke dalam diri adalah langkah besar menuju perubahan. Saat kamu melihat akar dari masalah, saat itu pula kamu membiarkan dirimu untuk menyadari potensi kekuatan yang ada dalam diri. Kita semua perlu momen merenung. Saat kamu menghadapi tantangan, cobalah untuk tidak menguji diri sendiri dengan kata-kata kasar. Saat merasakan tekanan, ingat bahwa istirahat sejenak bukanlah tanda kelemahan, tetapi cara untuk membuka jalan menuju introspeksi. Momen ini adalah titik balik, bukan hanya untuk mengubah sikap, tetapi juga untuk memahami diri lebih dalam. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman orang lain, kamu dapat memahami betapa banyak yang berjuang sama seperti dirimu. Ini adalah jembatan penghubung yang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari perjalanan ini bersama-sama. Dengan berbagi rasa sakit, kita bisa menemukan sinar harapan, makin memperkuat keinginan untuk saling mendukung. Jadi mulailah sekarang.
Jangan biarkan stresmu menguasai hidupmu. Beranilah untuk menyimak apa yang terjadi dalam dirimu. Apakah kamu merasa terjebak? Jangan khawatir, kamu tidak perlu menemukan jawabannya segera. Ambil langkah kecil, dan biarkan dirimu perlahan-lahan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat ke cahaya yang kamu cari. Kesadaran akan perasaanmu adalah langkah pertama menuju perubahan positif yang abadi. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, namun setiap usaha yang kamu lakukan untuk mengenali dan memahami diri sendiri adalah investasi yang sangat berharga. Jangan pernah meragukan kekuatanmu untuk berubah dan bertumbuh, asalkan kamu berkomitmen untuk tidak menyerah. Kamu bisa menjadi contoh bagi orang lain bahwa perubahan yang sejati dimulai dari diri sendiri. Dan dengan tekad yang bulat, semua itu mungkin. Waktunya untuk bergerak. Jangan biarkan beban yang tak perlu membelenggu hidupmu. Ingat, kamu berhak untuk merasa baik dan bahagia. Ketika kamu mulai merasakan pergeseran dalam diri, ingatlah bahwa itu bukan sekadar sebuah proses, tetapi juga perjalanan seumur hidup yang memerlukan perhatian dan kejelian. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, tidak ada langkah kecil yang sia-sia dalam proses ini. Setiap usaha menuju pemahaman diri sangat berharga. Jangan ragu untuk memberi dirimu ruang untuk bernapas. Jika kamu merasa berat, izinkan dirimu untuk berefleksi dan berbicara pada diri sendiri. Temukan kekuatan di balik kesadaran bahwa kamu mampu lebih dari apa yang kamu yakini. Jadilah pribadi yang berani mengevaluasi diri tanpa rasa takut. Tindak lanjut dari refleksi dan kesadaran akan membawa kamu ke arah tujuan yang lebih baik. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan dan kepahitan. Waktunya untuk kembali bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa berdiri dengan kepala tegak. Setiap langkah yang kamu ambil adalah investasi untuk masa depanmu yang lebih berharga. Selamat datang di fase baru, fase di mana kamu mengubah rasa sakit menjadi pelajaran dan membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Tetapkan komitmenmu pada diri sendiri untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Buang semua beban yang menghalangi perjalananmu, dan izinkan dirimu untuk berkembang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan harapanmu. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Semua ada dalam kendali diri sendiri. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dorong dirimu untuk terus melangkah, karena hanya dengan itu kita bisa menemukan potensi sejati yang ada pada diri kita.